Wah, iya betul Pak. Pak, kita fun aja nih Pak. Saya mau nanya nih Pak. Tapi Bapak nggak mungkin jawab sih sebenarnya, jadi gimana? Boleh saya jawab apa aja. Bener nih. Apa yang mau tanya? Bener. Menurut Bapak nih Pak, nggak mungkin dijawab lah kayaknya. Jawab. Bener. Iya. Ini virus dibuat nggak Pak? Kenapa? Ini virus dibuat apa enggak? Wah, kalau itu Kan nggak mau jawab kan? maksudnya virus ini, Iya. yang corona Iya. ini. Terus terang saya masih dalam tanda tanya yang besar itu ya. Apakah ini dibuat atau tidak? Bagi saya tidak penting untuk sekarang virusnya dibuat. Sekarang kita cari cara mengobatinya saja dan cara mencari vaksinnya. Kalau ini soal mau dibuat atau tidak nanti aja itu. Sekarang faktanya ini mengancam kita, mengancam kehidupan kita. Gitu, karena banyak sih yang bilang ini dibuat oleh Amerika, ini dibuat oleh Cina dan sebagainya. Tapi Pak, kalau misalnya, tapi kan menurut saya nih Pak, kalau kita tahu ini dibuat misalnya, maka kan kita tahu end goals-nya apa Pak. Kita tahu tujuannya apa. Kalau kita tahu tujuannya apa, lebih baik buat kita dibandingkan kita dimain-mainin sekarang Pak. Iya kan kita belum sampai kesimpulan bahwa itu dibuat. Oleh sebab itu end goal-nya kita juga belum berpikir. Cuma kalau dari teori konspirasinya bahwa ini dibuat, ini kan persaingan dagang antara Amerika dan Cina. Tapi saya juga belum sampai pada kesimpulan itu. Bahkan ada yang lucu-lucu ya. Ada Saddam Hussein sedang rapat gitu dengan kabinetnya, ngomong gitu, lalu suaranya diganti ya, orang betul. Bahwa dulu Amerika waktu zaman Saddam akan mengirim virus corona pada waktu itu. Padahal itu bukan suaranya si Saddam kayak gitu. Nah, teori konspirasi seperti itu kan banyak. Ada yang nuduh Amerika, ada yang nuduh Cina. Betul. Yang pada kesimpulannya sebenarnya persaingan dagang antara keduanya. Tapi bagi saya tidak penting. Tidak penting. Sama dengan pertanyaan, apakah virus ini kutukan dari Tuhan ataukah ini ujian dari Tuhan? Tidak penting. Sekarang ada jawabannya. Jawabannya satu. Kalau itu kutukan dari Tuhan, ya jawabannya orang harus bertakwa. Kalau itu pun ujian, orang jawabannya harus takwa. Kan nggak sama. Ada bedanya, betul. Nggak ada bedanya. Iya, betul. Kenapa berdebat kayak mau gitu? Mau ini dibuat, mau ini nggak dibuat, iya. Ya kita harus menyembuhkan gitu kan. Cuman Pak, kan ini sekarang kebagi dua nih Pak orang Pak. Orang yang percaya bahwa sebenarnya ini virus menakutkan, mematikan dan sebagainya. Orang-orang yang percaya bahwa ini virus sebenarnya tidak terlalu mematikan kalau dibandingkan dengan penyakit TBC, naik motor tabrakan mati lebih banyak dan sebagainya. Nah, orang ketika mengatakan itu Pak, ini jadi masalah loh Pak. Misalnya nih saya ngomong, jadi masalah untuk sebagian orang. Iya, tapi sekarang saya tanya Pak, kalau saya ngomong begitu, apakah saya bisa ditangkap? Enggak juga. Enggak, kalau misalnya saya ngomong nih ya Pak ya. Ini virus nggak mematikan kok. Kenapa nggak mematikan? Karena kebukti yang mati di Indonesia itu orang-orang begini dengan komorbid dengan apa, sama dengan influenza biasa, sama dengan flu, sama dengan TBC, sama dengan malaria, jumlahnya lebih banyak. Kenapa kita jadi ketakutan? Kenapa kita nggak bisa balik kerja? Kita harus jalan dong, kita harus kerja dong. Tangkap nggak saya? Nggak ada yang ditangkap karena mengatakan itu. Nggak ada. Yang mengatakan itu pertama itu Menteri Kesehatan malah, bukan Mas Dedi. Nggak ditangkap juga. Nanti katanya minggu lalu itu Kompas membuat berita tentang jumlah orang mati. Jenis orang mati. Intinya itu kenapa sih kita takut pada corona itu di Indonesia tuh 1/10 orang mati karena corona dibandingkan mati karena influenza. 1/5 karena demam berdarah. 1/10 lagi karena TBC dan sebagainya di situ. Kenapa kok kita membesar-besarkan corona? Ada yang mengatakan gitu, enggak ditangkap juga. Di Amerika itu 2 orang dokter bersaksi berdasar data. Kenapa orang yang tidak sakit kok jadi diisolasi? Uang korbannya hanya 0,002% dibandingkan dengan penyakit lain yang 0,2%, yang 2%. Gitu. Dia bilang, saya bicara data. Nah, oleh sebab itu tidak ada yang nangkap orang bicara gitu. Artinya yang terjadi ada perdebatan. Yang terjadi perdebatan. Ya mungkin ada kan, Mas Dedi, kalau ada orang ditangkap karena itu, bilang ke saya keluarkan sore ini. Oh iya. Iya. Masa bilang gitu ditangkap nih negara hukum nggak ada. Kalau misalnya saya balik nih, ada orang mengatakan nggak usah pakai masker, nggak penting. Salah nggak? Oh, kalau itu salah. Kenapa? Apa bedanya dengan saya mengatakan keluar aja ke jalan dan kerja? Beda enggak, karena itu protokol dan sudah menjadi aturan. Di dalam Permenkes itu sudah jadi aturan. Di situ disebutkan protokol kesehatannya harus ikut WHO kan. Nah, kalau gitu jangan menghalangi orang, itu sudah menjadi protokol. Artinya begini, orang ditangkap kalau tidak pakai itu bukan karena tidak pakai maskernya, bukan karena melarang pakai masker, dia melawan petugas.
Dia melawan petugas. Nah, di dalam kitab undang-undang hukum pidana disebutkan barang siapa melawan petugas yang sedang melaksanakan tugasnya, ya, maka dia diancam hukuman pidana 1 tahun 4 bulan. Oke. Ya, itu bisa. Itu bisa ditangkap. Gitu. Karena itu sudah menjadi aturan di dalam hukum administrasi negara kita. Pelaksanaan hukum administrasi itu kalau dilawan ada pidananya. Berarti kalau misalnya ada orang ngomong atau saya ngomong, saya nggak percaya nih sama WHO nih. Karena menurut saya WHO begini. Kemarin orang yang katanya meninggal aja bukan karena COVID, kalau data-datanya menyerupai COVID, dimasukinnya COVID. Wah, ini kan jadi naikin jumlah COVID. Saya nggak percaya dengan WHO. Itu tidak masalah dong? Nggak masalah, karena orang percaya atau tidak percaya kepada WHO itu nggak ada larangannya. Tetapi kepada protokol WHO yang sudah diadopsi menjadi hukum itu harus ditaati. Karena sudah diadopsi di Indonesia? Di Indonesia sudah diadopsi menjadi hukum. Kalau soal percaya nggak diadopsi, nggak apa-apa. Banyak juga orang tidak percaya. Ya saya sih percaya sebagian, percaya juga tidak. Nah, wah kalau mungkin terakhir aja Pak. Kalau buat, aduh saya sebenarnya pengen ngobrol sih panjang lebar, siap Bapak waktunya sebenarnya. Cuman kalau Bapak sendiri nih, kalau Bapak melihat Indonesia seperti ini Bapak nggak jawab juga nggak apa-apa sih. Bapak pilih mana Pak? Pilih di rumah aja, udah, atau ya udah ya COVID lah, sok ayo nggak masalah. Enggak, saya milih itu tadi, new normal life, kelaziman baru di dalam cara hidup kita. Artinya kita enggak bisa dong, saya enggak bisa membayangkan ya kita di rumah terus selama bertahun-tahun tanpa jelas kapan berakhirnya. Kan lebih baik sekarang kita berdamai. Sama dengan SARS, dengan apa dulu kan kita ya hidup saja gitu kan, dengan virus-virus lain hidup aja, tapi kita sambil atasi, sambil hidup normal gitu. Nah saya itu kelaziman hidup baru, new normal life lah. New normal life. Ya yang sekarang banyak menjadi istilah itu. Kita nggak bisa dong, saya kira Mas Dedi juga dan kita itu nggak bisa membayangkan kita masa dikurung terus tanpa jelas kapan harus berakhir. Iya kan, lebih baik. Iya. Kan lebih baik kita ya berbelanja, berjualan apa. Yang penting protokolnya hidup, kebiasaan barunya itu kita buat. Pak, Bapak